lapangan. Namun dengan catatan kalian tidak boleh takut ataupun panik ketika didatangi oleh DC lapangan. Kalian bisa atau wajib untuk melaporkannya jikalau mendapatkan penagihan yang berlebihan atau di luar batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update aplikasi pinjaman online legal yang mempunyai DC lapangan atau DC lapangannya yang akan datang ke rumah nasabah yang mengalami gagal bayar. Kalau di video sebelumnya saya mengupdate aplikasi pinjaman online legal yang tidak mempunyai DC lapangan. Nah, di video kali ini saya akan update aplikasi pinjaman online legal yang mempunyai DC lapangan. Apa sajakah aplikasinya? Simak video ini sampai habis. Aplikasi yang pertama ada Singa ID. Untuk Singa ID ini DC lapangannya sekarang sudah hampir merata ya di daerah Pulau Jawa. Khususnya di Jabodetabek ini aplikasi Singa ID DC lapangannya sudah banyak yang tersebar di beberapa daerah. Nah, untuk di luar Jabodetabek juga nih untuk DC lapangan dari Singa ID sudah cukup banyak. Jadi yang di kota-kota besar di luar Jabodetabek ini kemungkinan akan didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi Singa ID. Yang kedua ada aplikasi Kredipo nih. Aplikasi Kredipo ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online besar ya di Indonesia, karena Kredipo ini bukan hanya pinjaman saja tapi menyediakan juga pay letter. Tentunya jikalau ada aplikasi pinjaman online yang ada pay letternya pasti akan memiliki DC lapangannya. Nah, untuk DC lapangan dari aplikasi Kredipo ini sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Mau itu di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa, DC lapangan dari Kredipo sudah cukup merata. Yang ketiga ada aplikasi Kredit Pintar. Nah, aplikasi Kredit Pintar ini sempat menjadi pembicaraan ya di sosial media karena aplikasi Kredit Pintar ini mengalami pembaruan sistem yang begitu lama ya bulan-bulan kemarin. Dan ada kabarnya juga untuk aplikasi Kredit Pintar sekarang sudah bisa melakukan pengajuan lagi. Nah, untuk DC lapangan dari Kredit Pintar ini juga sudah cukup banyak ya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi aplikasi Kredit Pintar ini adalah aplikasi pinjaman online yang cukup besar juga ya, sama halnya seperti Kredipo. Jadi untuk DC lapangan dari Kredit Pintar ini juga sudah ada dan pasti akan datang ke rumah nasabah yang mengalami gagal bayar. Nah, di nomor 4 ada aplikasi Akulaku. Nah, ini sudah pasti ya karena aplikasi Akulaku ini adalah salah satu atau mungkin aplikasi pinjaman online yang pertama yang populer ya. Karena di aplikasi Akulaku ini sudah banyak peminatnya dan juga sudah banyak ya nasabah-nasabah yang melakukan pinjaman di aplikasi Akulaku. Nah, untuk DC lapangan dari Akulaku mungkin sudah tidak bisa ditanyakan lagi ya, pasti ada dan ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk DC lapangan dari Akulaku ini sudah cukup banyak. Nah, jadi buat kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi Akulaku ini bukan tidak mungkin ya, tapi pasti akan didatangi oleh DC lapangan dari Akulaku, karena untuk DC lapangan dari Akulaku ini sudah cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang terakhir ada SPayLater dan juga SPinjam. SPayLater dan SPinjam ini adalah fitur dari aplikasi belanja online yakni Shopee. Nah, Shopee ini jadi mengeluarkan fitur pinjaman dan juga paylater ya di aplikasinya. Nah, untuk fitur SPayLater dan SPinjam ini sudah terdaftar juga di OJK dan legal ya. Nah, untuk DC lapangan dari SPayLater dan SPinjam ini juga sudah cukup banyak ya. Sudah merata lah kalau di daerah Jabodetabek, dan untuk di luar Jabodetabek juga sudah cukup banyak. Namun kalau untuk di luar Pulau Jawa ini masih random ya. Namun pada intinya untuk DC lapangan dari SPayLater dan SPinjam ini sudah ada dan kemungkinan akan mendatangi rumah yang mengalami gagal bayar ya. Nah guys, itulah tadi aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang mempunyai DC lapangan atau DC lapangannya akan mendatangi ke rumah nasabah yang mengalami gagal bayar. Nah, buat kalian yang mungkin mengalami gagal bayar di beberapa aplikasi yang saya sebut barusan, mungkin harus disiapin mental ya ketika kalian akan didatangi oleh debt collector lapangan. Namun dengan catatan kalian tidak boleh takut ataupun panik ketika didatangi oleh DC lapangan, karena mereka tidak akan melakukan tindakan ataupun penagihan yang di luar batas. Karena untuk pinjaman online legal ini untuk penagihannya ada aturan-aturannya ya di OJK. Kalaupun mereka melanggar berarti mereka sudah melanggar aturan dari OJK. Kalian bisa atau wajib untuk melaporkannya jikalau mendapatkan penagihan yang berlebihan atau di luar batas. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.